Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, yang terhormat Ibu Kana selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Agama dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Mata 2020 yang dirahmati oleh Allah SWT. Perkenalkan, saya selaku moderator akan membacakan susunan kegiatan pada presentasi pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup, yang keempat tanya jawab. Baiklah, kita buka presentasi ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan saya, nama Livianta Imam India dengan NIM 201100651. Yang kedua, Etika Sofi Nurizati dengan NIM 201100660. Dan yang ketiga, Fahri Ali Rashidin dengan NIM 201100609. Baiklah, kita lanjut ke pemateri yang pertama. Sebelum masuk materi yang pertama, saya akan membacakan dahulu pembahasan yang akan dibahas pada kelompok kami. Yang pertama, definisi psikologi agama. Yang kedua, ruang lingkup psikologi agama. Yang ketiga, manfaat mempelajari psikologi agama. Dan yang keempat, aplikasi psikologi agama dalam proses belajar mengajar. Baiklah, menuju ke pemateri yang pertama, kepada Mas Fahri Ali Rashidin, saya persilahkan. Ini saya akan membacakan dan membahas tentang definisi psikologi agama dan ruang lingkup psikologi agama. Yang pertama yaitu definisi psikologi agama. Psikologi. Kata psikologi secara bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Psikologi secara umum yaitu sebuah ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Sedangkan agama adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit untuk diukur secara tepat dan rinci. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh setiap manusia. Jadi secara keseluruhan, psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku makhluk hidup mengenai kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan beragama serta keadaan hidup pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi agama. Ruang lingkup psikologi agama menurut Profesor Dr. Haji Rusmin Tumanggor adalah yang pertama yaitu kegiatan ibadah seseorang meliputi ubudiyah dan muamalah. Yang kedua yaitu gerakan-gerakan kemasyarakatan yang muncul dari masyarakat yang beragama. Yang ketiga yaitu budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat akibat pengalaman agama. Yang keempat yaitu suasana keagamaan dalam lingkup hidup seiring dengan kesadaran beragama yang ada di dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Profesor Dr. Zakiyah Derajat menyatakan, lapangan penelitian psikologi agama mencakup proses beragama, perasaan, dan kesadaran beragama dengan pengaruh akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Etika. Waktu dan tempat kami. Ya, baik, terima kasih Mas Fahri atas presentasinya. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan yaitu tentang manfaat mempelajari psikologi agama. Nah, di sini ada 4 macam yaitu menanamkan cara berpikir positif terhadap anak, 2. menanamkan kecerdasan kreatif pada anak, dan 3. yaitu menanamkan kecerdasan emosional pada anak, dan 4. yaitu membangun kecerdasan spiritual pada anak. Nah, untuk yang menanamkan cara berpikir positif terhadap anak yaitu kita menekankan pada hal-hal yang positif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, khususnya kepada anak, yaitu agar mereka lebih percaya diri untuk kedepannya dan bisa menghadapi hal-hal yang sulit untuk masa mendatang dengan berpikir lebih positif lagi. Untuk kedua yaitu menanamkan kecerdasan kreatif pada anak. Nah, menurut ditinjau dari berbagai sudut pandang, menurut Triantono Safira, kreativitas merupakan kemampuan berpikir secara berbeda dalam berbagai macam sudut pandang yang fleksibel dan bervariasi. Namun pada umumnya dikatakan bisa kreatif pada anak itu apabila dia itu menghasilkan sesuatu yang dinilai inovatif, lebih aktual, dan lebih berbeda dari yang lain. Untuk selanjutnya yaitu tentang menanamkan kecerdasan emosional pada anak. Nah, ini sangat penting sekali karena di sini kita akan membentuk karakter-karakter anak, yaitu seperti memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, dan lain-lainnya tentang sikap-sikap emosional yang harus kita tanamkan sejak dini. Terus keempat yaitu ada membangun kecerdasan spiritual pada anak. Nah, ini sangat penting sekali untuk individual karena dari bagaimana praktik dan aplikasi keagamaan individu terinteraksi atau menyatu dalam kehidupannya. Namun di sini juga yang dimaksud membangun kecerdasan spiritual yaitu bukan hanya sekedar pemahaman tapi juga untuk aplikasi kehidupannya supaya lebih selanjutnya yaitu tentang aplikasi sosiologi agama, yaitu aplikasi sosiologi agama dalam proses belajar mengajar berkaitan erat dengan teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Beberapa teorinya dapat diaplikasikan dalam bidang sesuai dengan fungsi bimbingan itu sendiri. Terus untuk menurut Mortensen membagi fungsi bimbingan kepada 3 yaitu 1. memahami individu, 2. preventif dan pengembangan individual, dan 3 yaitu membantu individu untuk menyempurnakannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Imam. Waktu dan tempat saya. Terima kasih kepada Mbak Etika Sofi yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Manfaat psikologi agama banyak sekali, khususnya dalam proses belajar mengajar. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama, menanamkan cara berpikir positif terhadap anak. Yang kedua, menanamkan kecerdasan kreatif pada anak. Yang ketiga, menanamkan kecerdasan emosional pada anak. Yang keempat, membangun kecerdasan spiritual pada anak dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam saya membawakan presentasi dan teman-teman, saya mohon dimaafkan karena tiada gading yang tidak retak. Maka saya dan teman-teman saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Apabila ada teman-teman atau ibu dosen yang berkenan untuk mengkritiki atau bertanya mengenai materi yang kami bawakan, sangat dipersilahkan. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.